Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Waalaikumsalam. siang. Eh, Pada kesempatan hari ini kita akan mempresentasikan hasil dari tugas besar dari matkul Logika Fazi. Nah, di sini kelompok kami menerapkan judul yaitu penerapan Logika Fazi Mamadani pada lampu lalu lintas. Oke, next. Nah, Nah, di sini kita perkenalan dulu ya untuk anggota tim kami. Yang pertama adalah Ardi Aziz Nurdiansyah, lalu Agung Bayu Sapudin, dan yang ketiga adalah saya Cahyo Garyanto, terus Jati Kurniawan Yusuf, lalu Kelvin Vincent. Lalu next. Nah, overview dari presentasi yang akan kami bawakan pada hari ini yang pertama adalah membahas latar belakang dulu, lalu rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini sendiri. Selanjutnya adalah perancangan, lalu hasil dan analisis, lalu kesimpulan. Dan nanti sebelum kesimpulan juga kita akan mendemokan dan menjelaskan dari eh, kode dari program yang sudah kami buat. Oke, next. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang ini kita ambil karena mungkin kita semua tahu ya bahwa semakin perkembangan zaman gitu, kendaraan bermotor itu sangat mengalami perkembangan yang sangat pesat. Banyaknya tipe-tipe atau jenis-jenis kendaraan bermotor tuh semakin bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Nah, karena sebab itu, maka lalu lintas yang ada di dunia atau khususnya di Indonesia sendiri itu mengalami di fase itu penumpukan kendaraan yang ada di jalanan gitu. Nah, jadi kita menciptakan eh, sistem ini adalah untuk mengatur yaitu kepadatan lalu lintas yaitu terutama di lampu merah itu agar dengan kepadatan kendaraan ini kita bisa efisiensi dari waktu tunggu menunggu dari eh, lampu lalu lintas itu sendiri. Kan yang kita ketahui kan bahwa ketika di lampu merah itu kita mengalami fase ketika eh, contoh ada suatu perempatan itu kita asumsikan bahwa ada empat rute gitu. Rute pertama adalah A, lalu B dan C dan D. Nah, di situ kan kita eh, tahu nih, kadang di rute A tuh banyak yang menumpuk kendaraan dan rute B itu sedikit dan seterusnya. Nah, itu kan kalau di lampu merah itu eh, logika yang dipakai adalah eh, setiap lampu merah itu memiliki durasi yang sama gitu. Nah, sedangkan pada sistem kita menerapkan untuk ketika kendaraan di salah satu rute itu lebih banyak, maka pengurangan waktu untuk menunggunya itu akan dikurangi kayak gitu dengan penerapan logika Fuzzy Memadani. Oke, next. Oke, rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama adalah bagaimana cara merancang sistem Fuzzy Memadani untuk simulasi lampu lalu lintas adaptif. Lalu yang kedua adalah bagaimana proses perhitungan manual Fuzzy Memadani dilakukan untuk menentukan waktu sinyal lampu lalu lintas. Yang ketiga adalah apakah sistem Fuzzy Memadani mengoptimalkan waktu sinyal berdasarkan kondisi lalu lintas yang berubah-ubah. Next. Nah, tujuan dari penelitian kita sendiri juga ada tiga ya. Yang pertama adalah merancang sistem logika Fuzzy Mamadani untuk pengaturan waktu lampu lalu lintas yang aktif. Yang kedua adalah melakukan simulasi dan perhitungan manual Fuzzy Mamadani sebagai studi kasus pengaturan sinyal lampu lalu lintas. Dan yang terakhir adalah menganalisis kemampuan sistem dalam menyesuaikan waktu lampu berdasarkan kondisi lalu lintas yang berbeda. Nah, seperti yang tadi dijelaskan di latar belakang ya. Berarti kita nanti di sini akan membahas tentang penerapan dari logika Fuzzy untuk
mengefisiensi ya, mengefisiensi dari lampu lampu lalu lintas itu dengan cara melihat dari pandangan eh, banyaknya kendaraan di setiap rutenya gitu. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jati Kurniawan. Oke, saya akan menjelaskan tentang perencanaannya. Jadi kita buat sistemnya dengan uh, cuma satu variabel input, yaitu jumlah kendaraan. Jumlah kendaraannya ini kita kita estimasi di angka 0 kendaraan sampai 150 kendaraan yang dibagi menjadi tiga, sepi, sedang, dan padat. Fungsi keanggotaannya, sepi itu dari 0 sampai 50, sedang itu dari 30 sampai 120, dan padat itu dari 100 sampai 150. Outputnya yang kita harapkan nanti, sistem itu bisa memberikan berapa durasi lampu hijau di setiap persimpangannya dengan rentang 10 sampai 90 detik. Pendek itu di 10 sampai 35 detik, sedang itu 25 sampai 75 detik, lama itu 65 sampai 90 detik. Eh, di sini kita berencana untuk membuat sistem itu ketika dia berputar, eh, lampu merah itu kan selalu berputar dengan eh, giliran yang sama. Ketika giliran itu ke satu persimpangan, dia akan mendeteksi, oh ini sedang apa padat atau tidak, apakah berapa jumlahnya diestimasi di situ, nanti durasi lampu hijaunya akan ditambah ketika dia padat atau dikurangi ketika dia memang senggang atau sepi gitu, Pak. Contoh datanya, misalkan ada 20 kendaraan. 20 kendaraan ini dengan perhitungan nanti eh, lampu hijaunya diperkirakan 15 menit, 15 detik atau 50 dengan 35 dan 80 dengan 55 detik. Untuk membuat ini kita menggunakan dua bahasa pemrograman. Kita menggunakan dua bahasa pemrograman. Utamanya kita menggunakan bahasa Python. Terus kita tambahkan dengan HTML untuk front end-nya. Di Python-nya ki- kita pakai banyak library eh, kayak OpenCV, terus Threading, Skykit, dan kita juga pakai framework Flask buat sekaligus eh, mereka ngebungkus HTML buat front end-nya. Mungkin itu perencanaannya dari kita. Untuk hasil akan dijelaskan oleh Aziz. Ya, eh, di sini saya akan menghitung dari inferensi falsification-nya. Next. Eh, untuk falsification pada variabel sepi, karena 70 itu lebih dari 50 yang sudah tadi ditentukan oleh variabel inputannya, maka menghasilkan nilai nol. Berarti kurvanya turun. Untuk sedang, kita mencari dari variabel sedang itu dari indeks A, yaitu di bawah kurva, yaitu 30, lalu B-nya 75, dan C-nya 120. Di sini kami menggunakan kurva linear segitiga ya. Untuk perhitungannya yaitu X, yaitu nilai dari kepadatannya, dikurangi indeks A, lalu dibagi dari indeks B, kurangi indeks B. Yaitu nilai X-nya adalah 70 dikurangi 30 lalu dibagi 75 sampai 30
dan menghasilkan 0,889. Untuk tingkat kepadatannya pada variabel kepadatannya, karena kurang dari 100 yaitu nilai 70, berarti berada di, di luar rentang kiri, menghasilkan kurva nilai turun yaitu nilainya 0. Next. Ya, untuk defasifikasinya kita menggunakan area segitiga kiri dari 25 ke 50 dengan basis 50, nilai 50 dikurangi 25 yang menghasilkan nilainya 25. Untuk tingginya yaitu tadi sudah dilakukan perhitungannya yaitu 0,889, dan untuk area segitiganya yaitu setengah dikali 25 dikali 0,899 yang menghasilkan 11,1111125. Untuk area sentroidnya yaitu nilai X atau nilai tengahnya 25 ditambah 25/3 dikali nilai areanya yaitu 0,889 yang menghasilkan 41,48. Untuk pada kurva segitiga kanan dari 50 ke 75 dengan basisnya yaitu nilai itunya 75, berarti dikurang 50 akan menghasilkan 25. Untuk tingginya tetap sama seperti pada perhitungan awal, dan perhitungan areanya masih tetap sama, dan untuk nilai sentroidnya dari 50 ditambah 25 dibagi 3 dan dikali nilai dari luas areanya, area segitiganya, yaitu menghasilkan 57,41. Jadi secara keseluruhan total areanya yaitu 11 11,1125 ditambah 11,1125 menghasilkan 22,2225. Lalu untuk perhitungan sentroid keseluruhannya dari nilai sentroid ditambah nilai sentroid segitiga dari segitiga kiri dan segitiga tangan kanan dikali dan ditambah 5741 dari sentroid segitiga kanan ke luas area segitiga kanan dan menghasilkan 1098,7333. Untuk nilai nilai dari sentroidnya yaitu tinggal kita bagi jadi 1098,733 menjadi 22,2225 menghasilkan 49,5. Baik, cukup sekian. Mungkin untuk demonya akan dilakukan oleh rekan saya yaitu Agung. Baik, di sini saya akan eh, melanjutkan dari perancangan dan juga hasil perhitungan dari Fuji Mamdani yang diterapkan pada lampu merah adaptif. Di sini pada penerapan kodenya menggunakan beberapa library yang sudah disampaikan dari perancangan. Di sini ada beberapa format video yang dapat dimasukkan ke dalam sistem. Karena di dalam sistem ini adalah inputannya adalah video dari kendaraan. Nanti akan dihitung menggunakan deteksi objek. Untuk fazinya di sini melakukan inisialisasi untuk eh, variabel input dan variabel outputnya. Di sini ada untuk variabel jumlah kendaraan di rentang 0 sampai 150, dan di untuk durasinya adalah dari 10 hingga 90 detik. Nah, di sini selanjutnya adalah melakukan inisialisasi fungsi keanggotaan di mana ada sepi, sedang, padat, di mana tadi sudah disampaikan pada perancangan dari 0 hingga 50 untuk sepi, 30 sampai 120 untuk sedang, dan padat 100 sampai 150. Dan sini ada fungsi keanggotaan untuk variabel outputnya, ada pendek, sedang, dan juga lama. Lalu di sini eh, ada aturan fusi yang diterapkan pada sistem, di mana ketika
apa sisi keanggotaan sepi, maka dia durasinya pendek. Ketika sisi sedang, maka durasinya sedang, dan ketika kendaraannya padat, maka durasinya lama. Nah, di sini eh, lalu dihitung menggunakan library dari dari Fuzzy Python, di mana di sini menggunakan control system dan control system simulation, di mana di sini menerapkan semua rule-nya dan menghitung seperti pada tadi hasil, di mana menghitung fuzzification dan juga diffusification. Nah, di sini ada 4 sisi yang nanti akan disimulasikan. Ada sisi A, B, C, dan sisi D. Di mana di sini ada deteksi objek untuk menghitung jumlah kendaraan dari video yang nanti akan dilakukan pencarian bounding box dengan menggunakan kontur dengan menggunakan OpenCV. Nah, di sini kode utamanya adalah ini, di mana dia adalah menggunakan mencari kontur dari videonya, lalu mendapatkan bounding box dan mendapatkan perhitungan dari kendaraan itu. Nah, selanjutnya di sini pada sistem ada upload video, di mana tadi formatnya adalah MP4, MPV, di mana nanti ketika upload video nanti otomatis akan menghitung jumlah kendaraan yang ada dalam video tersebut. Nah, selanjutnya adalah dalam kode adalah get duration. Get duration ini adalah penerapan eh, sistem fuzzification-nya untuk eh, lampu merah adaptif ini. Nanti diinputkan ketika videonya sudah diupload dan mengetahui jumlah kendaraannya, akan diinputkan di sini dan masuk ke range berapa, langsung dihitung fuzzification, dan diffusification mendapatkan centroidnya, dan hasil akhirnya akan mendapat durasinya untuk keputusan berapa lama pada sisi lampu merah tersebut eh, hijau, seperti itu. Mungkin masuk saja langsung ke dalam sistemnya. Eh, dan juga oh ya, di sini kita menggunakan indeks HTML dan juga JavaScript untuk komunikasi antara keduanya. Nah, di sini adalah sistemnya, di mana ada sisi A utara, sisi B timur, sisi C selatan, dan sisi D barat. Di mana kita menggunakan video berupa kendaraan, lalu kita unggah ke dalam sistemnya, lalu kita menunggu untuk sistem menghitung kendaraannya tersebut. Lalu ketika sistem sudah mengetahui berapa jumlah kendaraannya, kita bisa memulai simulasi untuk mengetahui berapa lama tiap sisi ini untuk bagian lampu hijaunya. Pada sisi utara, dia mendapatkan inputan 60 kendaraan. Dan 60 kendaraan, 48 lewat dan sisa 12. Dan di sini mendapatkan waktu sekitar 49 detik dari 60 kendaraan.
seperti yang dibilang tadi bahwa di lampu merah adalah dia akan berputar di mana konsisten sesuai dengan eh, bagiannya masing-masing. Nah, ini ya pada sisi B timur dengan 5 kendaraan, sorry. Di sini hanya mendapatkan sekitar 17 detik saja. Jadi adalah ketika salah satu sisi terdeteksi banyak kendaraan, dia akan memiliki lampu hijau dengan durasi yang lama. Di sini ada 27 kendaraan pada sisi C selatan. Dia mendapatkan sisi apa? Waktu 19 detik. 19 detik untuk 27 kendaraan. Nanti ketika sisi di barat ini adalah 42, di sini nanti harusnya lebih lama dari sisi C selatan ini. Nah, di sini mendapatkan 42 dari hasil perhitungan fuzzy yang diterapkan dalam sistem, dan pada sistem ini berhasil bahwa setiap kendaraan yang memiliki sisi kendaraan sisi jumlah kendaraan paling banyak, maka dia akan paling lama atau lampu hijaunya dilamakan. Dan sedangkan ketika jumlah kendaraannya sedikit, maka pada sisi itu lampu hijaunya dibuat sedikit, misal 17 detik seperti tadi, dan ketika 42 dia mendapatkan 40 detik seperti itu. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya untuk menyampaikan kesimpulan. Baik, untuk kesimpulan dari tugas kelompok ini, berdasarkan implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem simulasi lampu lalu lintas adaptif berhasil dibangun menggunakan logika fuzzy, Mamdani, dan framework Plus. Sistem ini mampu mendeteksi jumlah kendaraan dari input video dan secara otomatis menentukan durasi lampu hijau yang sesuai. Penggunaan metode fuzzy Mamdani memberikan pendekatan yang fleksibel dalam menangani variasi jumlah kendaraan secara linguistik. Pendekatan ini juga berpotensi menjadi mode awal untuk pengembangan sistem pengatur lalu lintas cerdas di persimpangan. Baik, dari kelompok kami, hanya segitu yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih.